No, nanti gitu. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Mind Blowing Official. Wow. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita semua kemudahan dalam hal apapun. Amin. Teman-teman, mohon maaf kemarin saya potong videonya di cuplikan yang terakhir kemarin. Saya ingin melihat dukungan dari teman-teman semua di channel ini. Nah, sekarang saya akan membahas lebih dalam terkait materi yang kemarin. Oke, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali teman-teman, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen di kolom di bawah ini. Oke, saya tunggu loh. Sudah? Beneran sudah? Ayolah. Sudah? Oke, terima kasih. Next, sekarang kita langsung ke materi. Pandemi virus corona di seluruh dunia semakin berkembang dan mengakibatkan jutaan pasien banyak yang terinfeksi dan mengakibatkan meninggal dunia. Semoga yang meninggal dunia diberikan pengampunan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diterima segala amal kebaikannya. Amin. Bahkan sejumlah isu yang menyatakan bahwa pandemi ini hanya konspirasi juga semakin meluas. Artinya banyak informasi-informasi yang saya dapatkan baik di media sosial, di jejaring, di koran-koran, media elektronik ataupun media cetak tentang konspirasi pandemi ini semakin menyebar luas. Nah, teman-teman, saran dari saya, ketika kalian mendapatkan informasi tersebut, jangan lupa untuk memilah dan memilih serta menyaringnya. Jangan langsung dimasukkan ke dalam pikiran kita bahwa oh ini benar ternyata konspirasi. Bahkan saya sendiri belum tentu mempercayai bahwa ini konspirasi. Yang jelas pandemi ini terjadi mungkin gara-gara ulah tangan kita sendiri loh. Seperti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, ataupun tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Nah, saran dari saya, mohon sekali lagi untuk memilah dan memilih terkait informasi yang menyebar, apalagi dan terutama tentang konspirasi ini. Sebenarnya banyak sekali tentang teori konspirasi yang bermunculan mengenai keberadaan virus corona ini. Beberapa di antaranya adalah saling menyalahkan antara negara satu ke negara yang lain. Virus ini buatan Cina lah, buatan Amerika lah, buatan Israel lah, dan masih banyak lain yang saling menyalahkan. Hingga motif ekonomi yang terjadi di dunia ini. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, dan saya akan mulai sedikit serius. Emang dari tadi bercanda gitu? Enggak, udah serius aku mah. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mohon sekali dan silakan simak video ini sampai beres agar tidak salah mengartikan dan tidak salah memahami terkait informasi ini. Oke? Pertama, ada yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari Wuhan, China. Benar sekali bahwa informasi ini benar adanya, karena di Wuhan sendiri itu sudah ada virus corona terhitung dari tahun 2019. Nah, si virus corona ini diyakini merupakan senjata biologis dari Wuhan. Ya, senjata biologis dari Wuhan yang sengaja dilepaskan dari sebuah laboratorium dengan tujuan untuk menyerang negara lain. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, saya mohon maaf apabila pengucapannya kurang betul. Ini orangnya kalian perhatikan. Nah, ini si Mike Pompeo
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, si doi ini, dia mengatakan dalam sebuah wawancara di televisi di Amerika Serikat tentunya, bahwa ada bukti besar tentang virus ini dibuat di Wuhan di sebuah laboratorium. Tuduhan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik bahwa negara Cina menutup-nutupi cara mereka menangani virus wabah corona ini. Saat diwawancarai di stasiun TV ABC, bukan ABC ini atau yang ini atau yang itu, tapi yang ini, Pompeo mengatakan bahwa Cina selalu saja menghalang-halangi dan menutup-nutupi setiap penyelidikan dan menolak untuk bekerja sama dengan para ahli yang ada di dunia, bukan hanya yang ada di Amerika saja. Namun ketika ditanya mengenai komentar komunitas intelijen Amerika Serikat yang mengatakan COVID-19 ini atau virus corona ini bukan buatan manusia atau dimodifikasi secara genetis, Pompeo tak membantah. Artinya dia menyetujui bahwa si virus ini adalah hasil dari ulah tangan manusia yang dibuat di sebuah laboratorium di Cina. Dia berkata seperti ini. Saya sudah mendengar apa yang dikatakan komunitas intelijen. Lembaga itu sedang mencari tahu. Untuk percaya mereka keliru, kata Pompeo. Sebelumnya, Kepala Kantor Intelijen Amerika Serikat berkata bahwa mereka sedang menyelidiki dan mencari informasi apakah virus ini bermula dari binatang atau kecelakaan yang berasal dari laboratorium yang menyebar ke seluruh dunia dan bermula di Cina. Walaupun ada klaim seperti ini, Mike Pompeo dia tidak menyajikan fakta apapun untuk mendukung klaimnya ini. Menurut kalian, apakah teori yang pertama ini benar adanya atau hanya sekedar opini? Virus corona berasal dari Wuhan, Cina. Jangan lupa komen di bawah ini. Oke? Teori kedua tentang konspirasi. Teori kedua menyatakan bahwa COVID-19 ini menyebar melalui jaringan 5G. Dan yang mempercayai penyebaran virus corona melalui jaringan 5G ini adalah Amir Khan. Ini? Bener ini? Oh ini. Sorry. Yang ini. Nah, si Amir Khan ini kirain pemain Bollywood. Ternyata dia itu petinju asal Inggris yang aktif dalam berkomentar terkait virus ini. Dia menyatakan bahwa virus ini menyebar melalui jaringan 5G. Dia meyakini ada konspirasi virus corona ini dengan uji coba jaringan komunikasi 5G. Dia berkata seperti ini. Saya tidak percaya virus ini berasal dari Cina. Itu bohong. Banyak orang yang berkata bahwa orang-orang Cina memakan daging kelelawar, ular, atau makanan yang bercampur dengan racun. Itu semua bohong. Apakah kalian percaya? Saya tidak. Virus ini berasal dari uji coba jaringan telekomunikasi 5G. Ujar si Amir Khan. Jadi gini teman-teman, kalau saya simpulkan bahwa pernyataan si Amir Khan itu, dia berspekulasi virus ini menyebar pada saat ada uji coba jaringan 5G. Kita tahu di jaringan yang ada di dunia ini dimulai dari 3G, 4G, dan sekarang di 2020 ini ada 5G. Jadi gini teman-teman, kalau saya simpulkan pernyataan dari si Amir Khan ini
dia mengklaim bahwa setiap kali ada peluncuran jaringan seluler di dunia, mulai dari 3G, 4G, 5G, selalu ada pola yang sama terkait penyebaran virus. Paham gak maksudnya apa? Oke, kita bahas satu persatu. Si Amir Khan ini dia memberikan fakta bahwa setiap kali peluncuran jaringan telekomunikasi di dunia ini selalu saja ada wabah yang terjadi, seperti pada tahun 2003, 2009, dan 2020. 2003, 2009, dan 2020. Nah, di 2003 itu awal kemunculan jaringan 3G yang sudah kawan-kawan nikmati. Nah, pada saat peluncuran 3G ini ternyata ada sebuah wabah yang telah terjadi di masa itu, yakni wabah virus SARS. Betul. Dan si Amir Khan berspekulasi bahwa itu adalah sebuah pola pertama terkait wabah yang terjadi saat ini. Kemudian di 2009 pada saat peluncuran 4G, dia meyakini bahwa pada saat peluncuran 4G di tahun 2009 itu ada sebuah wabah yang menyebar di dunia, yaitu flu babi. Kemudian di 2020 ini ada lagi wabah, yaitu pandemi virus corona. Dan di 2020 ini pada saat terjadi pandemi virus corona bertepatan dengan peluncuran tower 5G. 5G. Tower 5G. Akibatnya dari pernyataan Amir Khan ini, banyak tower-tower 5G yang ada di Inggris dirusak oleh masyarakat karena masyarakat di sana meyakini bahwa tower-tower tersebut adalah salah satu cara untuk penyebaran virus corona atau COVID-19. Ternyata ya, omongan dari seseorang yang dianggap sebagai public figure itu bisa benar-benar didengar oleh masyarakat luas. Seperti contoh di Inggris, ketika Amir Khan berkata, virus ini berasal dari jaringan telekomunikasi 5G. Banyak masyarakat yang mendengar, kemudian dia tidak memilah dan memilih apakah informasi ini benar atau hanya opini, dan dia termakan oleh omongan-omongan Amir Khan ini. Terus dia langsung membakar dan merusak jaringan 5G. Apakah kalian menjadi orang yang seperti itu, teman-teman? Ketika saya berkata seperti ini, apakah kalian langsung mendengarkan saya? Saya harap kalian tidak langsung mendengarkan, tetapi jaga akal sehat kalian, pilah dan pilih mana informasi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oke? Tapi teman-teman, meskipun teori konspirasi yang diutarakan oleh Amir Khan ini, banyak para ilmuwan yang membantah pernyataannya, termasuk ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia dan juga di Inggris. Dan juga meskipun demikian, Amir Khan dia tetap peduli loh terhadap masyarakat yang ada di Inggris sana. Bahkan dia rela menyumbangkan komplek pernikahannya yang begitu luas di sana untuk membantu para pasien yang terjangkit virus corona untuk melakukan rehabilitasi. Yeay, hebat. Dia bahkan menyumbangkan komplek tersebut kepada National Health Service milik pemerintahan Inggris sebagai tempat perawatan pasien virus corona. Mantap ya. Dan menurut kalian, apakah kalian setuju dengan konspirasi yang kedua ini? Silahkan komen di bawah ini. Ada beberapa orang di dunia yang menyebutkan bahwa COVID-19 ini terjadi karena ciptaan dari Illuminati untuk mengacaukan dan membuat kerugian ekonomi di dunia, yang imbasnya harga saham menjadi anjlok dan para investor berusaha untuk menjual sahamnya.
Banyak orang yang beranggapan bahwa Illuminati ingin membuat sebuah tatanan dunia baru. Polanya seperti ini. Illuminati menciptakan virus pandemi corona ini. Banyak negara yang runtuh secara ekonomi dan masyarakatnya terkena infeksi, meminjam uang dari World Bank untuk pemulihan ekonomi dan merehabilitasi orang-orang yang terkena virus ini. Kemudian World Order. Seperti itu. Teman-teman, saya harap kalian bisa memahami konsepan dari Illuminati ini. Dan jangan lupa, saya berharap juga kalian untuk bisa memilih dan memilah apakah fakta ini benar atau hanya sekedar opini. Oke? Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak teori-teori konspirasi lainnya, tetapi ini yang sangat sontar terdengar di masyarakat, baik di media sosial, di media cetak ataupun media elektronik, ataupun di komunikasi personal di setiap orang. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan berkomen di bawah ini ya. Saya harapkan dukungan teman-teman untuk channel ini supaya lebih giat lagi saya untuk menginformasikan semua hal yang mind blowing. Wow. Oke, semoga bermanfaat sekali lagi. Semoga kalian sehat selalu, dan penutup dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.